Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang kurikulum pada bidang manhaj dan masih pada buku yang pertama dari kurikulum manhaj, yaitu kitab Minhaju al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, karya Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya kata beliau, fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau membahas tentang salawat, ya, pembahasan tentang salawat berupa keutamaan dan hukum yang berkaitan dengan salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat terhadap Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah terhadapnya dan ucapkanlah salam kepadanya. Qala al-Bukhari, qala Abul Aliyah, salatullahi ta'ala, salawat Allah terhadap Nabi adalah sana'uhu alaih indal malaikati. Jadi arti salawat Allah terhadap Nabi adalah pujian Allah terhadap Nabi di hadapan para malaikat. Itu maksudnya ya, ketika Allah bersalawat, maksudnya Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Wa salatul malaikati ad-du'a, dan salawatnya malaikat dan para malaikat bersalawat maksudnya doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya ya. Jadi adapun Allah yang bersalawat untuk Nabi itu pujian. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Adapun salawat malaikat dan manusia atau umatnya itu artinya doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yusalluna ay yubarrikuna, ay yubarikuna. Jadi mereka bersalawat maksudnya mendoakan berkah, gitu ya, mendoakan berkah. Ya, jadi yusalluna 'alan nabi, misalnya malaikat yusalluna 'alan nabi, mendoakan berkah terhadap Nabi SAW. Umatnya bersalawat terhadap Nabi maksudnya mendoakan berkah terhadap Nabi SAW. Itu maknanya ya. Jadi antara pujian dan doa. Kalau Allah yang bersalawat terhadap Nabi itu artinya pujian Allah terhadap Nabi di hadapan malaikatnya. Adapun malaikat atau umatnya yang bersalawat kepada Nabi artinya doa keberkahan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqsudu min hadhihi al-ayah kama dzakara Ibnu Katsir fi tafsirih, yang dimaksud dalam ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu bimanzilati abdihi wa nabiyhi wa habibihi indahu fil mala'il a'la. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hambanya, ya, mengkhabarkan kepada
hambanya, ya, bimanzilati abdihi, seposisi dengan hambanya, nabinya, kecintaannya, ya, di sisinya, fil malail a'la, di hadapan para malaikat, biannahu yuthni alaihi indal malaikah, bahwa Allah memuji nabi di hadapan para malaikat, ya, di hadapan para malaikat. Wa innal malaikata tusalli alaih, dan juga para malaikat bersalawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma amara ta'ala ahla al-alami as-sufli bis salati alaih. Kemudian Allah memerintahkan penduduk alam di bawah, yaitu di bumi, karena alam atas yaitu malaikat, dan juga alam bawah yaitu penduduk bumi, untuk bersalawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyajtami'a ats-tsana'u alaihi min ahli al-alamaini. Ya, supaya terkumpul pujian atasnya dari dua alam, alam atas dan alam bawah, yaitu alam malaikat dan juga penduduk alam di bumi. Ya. Pembahasan berikutnya pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita bersalawat kepadanya. Artinya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, supaya beliau diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Bukan kita doakan kepada selain Allah, atau kita bacakan Al-Fatihah misalnya, ya, Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ini termasuk kesalahan. Kemudian bahasan berikutnya yaitu tentang sighah salawat yang paling bagus, ya, bentuk salawat yang paling bagus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling bagus adalah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, sesuai dengan apa yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya ketika beliau mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan atau di kalangan para sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini dan pembahasan berikutnya, salawat ini dan selainnya dari salawat yang warid dari Nabi SAW, dari disebutkan dalam buku-buku hadits dan buku fikih yang teranggap, itu tidak disebutkan kalimat sayyidina, ya, tidak disebutkan kalimat sayyidina. Artinya dalam salawat-salawat yang warid dari Nabi SAW, ya, itu tidak ada penyebutan kata sayyidina. Tadi diantara contohnya salawat yang telah kita bacakan yang diajarkan Nabi di hadapan para sahabatnya, di kalangan para sahabatnya tidak ada kata sayyidina. Yang mana kata sayyidina itu ditambahkan oleh kebanyakan manusia ya sekarang, dan tentunya kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW merupakan sayyid kita, artinya merupakan sayyid artinya pemimpin, yang merupakan pemimpin kita. Hanya saja hanya saja terikat dengan kalam Rasul, ya, dengan kalam Rasul itu sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib, sementara Nabi SAW tidak ada penambahan kata sayyid, ya, artinya semua hadits-hadits yang ada tidak ada tambahan kata sayyidina, ya. Dan tentunya ibadah itu dibangun di atas an-naqal, dibangun di atas nukilan, artinya apa yang kita nukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah agama dibangun. La ala al-aqal, bukan dibangun di atas akal.
Ya, tapi dibangun di atas an-naqal, yaitu nukilan yang kita nukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini ya jadi tambahan Sayyidina. Ya, kalau di hadits-hadits yang warid dari Nabi tidak ada kata Sayyidina. Taib. Dan dibahasnya tadi ya bahwa ibadah dibangun di atas dalil. Ibadah dibangun di atas dalil. Taib. Kemudian yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian, "Tsumma shallu alayya." Kemudian kalian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyran. Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi perhatikan tadi ya, ketika Allah bersalawat terhadap Nabi artinya pujian. Allah Subhanahu wa taala memuji uh, uh, hambanya di hadapan para malaikat. Nah, sini siapa yang bersalawat terhadap Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya satu kali dia bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya kan, Allah akan memujinya di hadapan para malaikatnya sebanyak 10 kali. Thumma salullaha li al-wasilah. Kemudian mintakanlah kepada Allah, mintakanlah untuk saya, ya, mintakanlah kepada Allah untuk saya al-wasilah. Al-wasilah, beliau menjelaskan, itu Nabi sendiri menjelaskan tentang makna al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Al-wasilah adalah jenjang di surga. Ya, la tambagi illa li abdin min ibadillah. Tidak ada yang pantas mendapatkan jenjang ini, tempat ini, kecuali salah seorang hamba dari hamba Allah. Ya, wa arju an akuna anahu, dan saya berharap sayalah yang mendapatkan jenjang atau posisi tersebut. Faman sa'ala li alwasilata halat lahu asy-syafa'ah. Ya, halat lahu asy-syafa'atu. Maka siapa yang memintakan kepada saya al-wasilah, yaitu dengan bersalawat, ya, dengan bersalawat, maka halat lahu syafa'ah, maka dia mendapatkan syafaatku, maka dia mendapatkan syafaat. Taib. Doa al-wasilah yang disebutkan dalam doa adzan, ya, apa setelah adzan, ya. Doa al-wasilah yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu setelah adzan dan setelah salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Ya, tentunya dengan diucapkan secara lirih, ya, sir. Qala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa as-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adtah. Perhatikan doa ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah. Pada akhirnya sebutkan ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Apa tadi al-wasilah? Jenjang yang tinggi di surga. Tidak ada yang menempatinya kecuali seorang hamba, dan beliau berharap dialah wab'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, dan bangkitkanlah dia pada posisi yang terpuji yang engkau janjikan. Ya. Ini ya diantara permintaan wasilah, yaitu berdoa agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan al-wasilah, yaitu setelah adzan, doa setelah adzan. Ya. Dan pembahasan berikutnya, salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan ketika berdoa. Jadi ketika sedang berdoa itu kita hiasi doa kita dengan salawat. Ya, kita hiasi doa kita dengan salawat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Al-Baihaqi, kullu du'ain
mahjubun hatta yusalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalang. Maksudnya terhalang dari dikabulkan hingga doa tersebut diisi atau disertai dengan salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia hadits dihasankan oleh Al-Baihaqi. Jadi setiap doa terhijab untuk dikabulkan, ya, maksudnya tertahan untuk dikabulkan hingga disertai dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi SAW bersabda yang di hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ardi liyuballiguni an ummati assalam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat sayyahina fil ard, yang keliling di muka bumi. Jadi ada malaikat yang keliling di muka bumi ini, di mana mereka menyampaikan kepada saya akan salam dari umatku. Ya, jadi kalau ada umat Nabi Muhammad SAW yang bersalawat, ada malaikat yang berkeliling. Siapa yang mengucapkan salam, maka para malaikat menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dituntut, khususnya pada hari Jumat. Ya, khususnya pada hari Jumat, banyak-banyak bersalawat terhadap Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Wahiyya min afdali al-qurubat. Dan salawat kepada Nabi termasuk bentuk takarrub yang mulia dan bentuk tawassul yang disyariatkan ketika berdoa. Ya, tawassul yang disyariatkan ketika berdoa. Karena salawat termasuk amal soleh. Ya, dan kita boleh bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya, dan boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Sudah dibahas ya tentang bolehnya tawasul, yaitu dengan menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, atau amal soleh yang kita lakukan. Dan salawat ini termasuk amal soleh. Ya, misal kita katakan Allahumma bisolati ala nabiyyika, Allahumma bisolati ala nabiyyika farrij anni karbati. Ya. Terus disebutkan doanya, kemudian dia tutup wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya mengatakan Allahumma bisolati ala nabiyyik. Ya Allah, dengan perantara salawatku terhadap nabimu, gitu ya. Ya Allah, dengan perantara salawatku terhadap nabimu. Nah, ini sebelum dia minta, dia jadikan wasilah dulu, perantara. Apa itu? Salawat. Ini boleh ya, karena salawat termasuk amal saleh. Jadi dia mengatakan, ya Allah, dengan salawatku terhadap nabimu, maka farrij anni karbati, lapangkanlah atau hilangkanlah masalahku, ya, hilangkanlah masalahku, ya. Kemudian dia berdoa apa yang dia minta, ya. Kemudian dia tutup dengan doa, dia tutup dengan salawat wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini diantara cara berdoa, artinya dia hiasi doanya dengan salawat, artinya dia buka dengan salawat, dia tutup dengan salawat, artinya dia bertawassul dengan salawat, dan dia tutup dengan salawat. Ini termasuk hal yang indah dalam berdoa. Jadi maksudnya sudah dibahas, bisa dia menggunakan nama-nama Allah, ya Ar-Rahman, ya Al-Jabbar, ya Al-Quddus, ya kan? Atau dia menggunakan sifat-sifat Allah, atau dia menggunakan amal soleh. Di antara amal soleh adalah salawat, ya kan? Tadi ya Allah,
dengan salawatku terhadap nabimu, ya kan? Mudahkanlah rezekiku, lapangkanlah rezekiku, sembuhkanlah sakitku, hilangkanlah masalahku, ya kan? Berilah aku solusi. Kemudian ditutup doanya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi atau wa alihi wasallam atau semisal itu. Taib. Ini bentuk-bentuk salawat dan hukum seputar salawat. Kemudian pembahasan berikutnya, adalah as-salawatul mubtada'ah, salawat-salawat yang bid'ah. Artinya salawat ini kan ibadah, ya kan? Dan tentunya kalau ibadah kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita bersalawat sesuai dengan apa yang tersebar di tengah manusia. Ya kita ikut-ikutan bersalawat, ya kan? Kita harus beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk bentuk ibadah itu salawat. Kita mendengar banyak sighah dari salawat, ya salawat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mubtada, ya salawat-salawat yang diada-adakan, yang tidak pernah tidak pernah datang dari kalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula dari para tabiin, ya para ulama, ya bahkan salawat-salawat yang mubtada itu termasuk buatan para masyayikh, orang-orang belakangan, ya para guru yang ditokohkan adalah yang merupakan orang-orang belakangan yang telah tersebar di kalangan orang-orang awam, bahkan di kalangan yang dianggap sebagai ahli ilm, ya sehingga mereka membacanya, bahkan lebih sering membaca salawat-salawat yang bidah ini daripada salawat-salawat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengambil salawat yang bidah dan meninggalkan salawat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka menyebarkan salawat yang dinisbatkan kepada guru-guru mereka, kepada syekh-syekh mereka. Ya, seandainya kalau kita perhatikan pada salawat-salawat yang ada, ya dari salawat yang bidah, kita melihat banyak bentuk salawat ini menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara bentuk salawat tersebut adalah sebutkan di sini beberapa bentuk salawat. Yang pertama, jadi salawat-salawat yang bidah, ya. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Ini salawat yang bidah, yang artinya Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berilah salawat terhadap Nabi Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha, dokter hati dan penyembuhnya, artinya yang menyembuhkan hati. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, ya penyembuh badan dan obatnya. Wa nuril absari wa dhiyaiha, ya cahaya mata, ya cahaya mata dan cahaya mata, wa ala alihi wasallam. Nah, sementara kalau kita belajar akidah yang benar, bahwa tidak ada yang menyembuhkan hati ataupun badan, ya kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa serta-merta Nabi Muhammad menyembuhkan, ya, menghilangkan gundah gulana di hati, menyembuhkan penyakit pada badan. Ya, ini bukanlah wewenang Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mengatakan seperti ini, maka kita akan berlebihan terhadap Nabi Muhammad, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Nabi Isa sehingga memposisikan sebagai Tuhan. Sama di sini sudah mengangkat posisi Nabi Muhammad sebagai Tuhan, ya, penyembuh. Dan ini tentunya
hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, saya tidak kuasa terhadap diriku untuk memberi manfaat ataupun memberi bahaya kecuali apa yang Allah kehendaki. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi masalah menyembuhkan, masalah menghilangkan gundah gulana, ya, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, makanya kita minta kepada Allah. Jadi ini menyelisih ayat ya. Jadi salawat bentuk ini menyelisih ayat dan juga menyelisih hadits. Nabi SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam." Kama atratin nasara ibnu Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap saya. Ini kata Nabi ya. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap saya. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa ibn Maryam. Bilang, katakan, fa innama ana abdun. Saya ini hanyalah hamba. Saya hanyalah hamba. Maksudnya kalau hamba itu tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa menyembuhkan penyakit hati atau penyakit badan, ya tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka ucapan yang baik yang sesuai dengan ajaran dari agama adalah faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakan tentang Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia hamba dan Rasul. Iya. Kemudian penulis mengatakan, saya membaca kitab, saya melihat pada kitab Fadlis Salawat, keutamaan salawat, karya Syekh Libnani, ya, dari Libanon, seorang sufi, ya tokoh sufi, ya bentuk salawatnya perhatikan ya. Jadi dari kalangan sufi ya ini rajin salawat, tapi salawatnya salawat yang menyelisih tuntunan Nabi, kadang berbau syirik, ya kan? Kadang berbau syirik. Jadi antara salawatnya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad hatta taj'ala minhul ahadiyata al-qayyumiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kata Syekh Sufia ini, ya. Ya Allah, berikanlah salawat terhadap Nabi Muhammad hingga engkau memberikan kepada Nabi Muhammad keesaan dan qayyumiyah. Al-hayyul qayyum, al-qayyum, al-ahadiyah, al-qayyumiyah itu sifat Allah. Jadi bayangkan dia berdoa seperti ini, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah salawat terhadap Nabi Muhammad hingga engkau menjadikan kepadanya al-ahadiyah, al-qayyumiyah, keesaan dan al-qayyumiyah, menegakkan segala sesuatu. Maka ini sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Masa kita mohonkan agar Nabi Muhammad bersifat seperti itu? Ya, sementara Nabi Muhammad orang yang paling menentang kesyirikan, ya kan? Orang yang paling keras terhadap syirik. Ya, ini perhatikan ya salawat-salawat yang seperti ini. Selanjutnya dalam kata penulis, saya melihat di kitab Adiyatul Sabah wal Masa, doa-doa pagi petang ya, zikir pagi petang, karya Suri ya, dari ulama Suri ya. Qauluhu Allahumma salli ala Muhammadin alladhi khalaqta min nurihi kulla syai'. Ya, dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah salawat terhadap Nabi Muhammad. Alladhi khalaqta min nurihi kulla syai'. Yang engkau telah menciptakan segala sesuatu dari cahaya Nabi Muhammad. Ya kan? Nur Muhammad istilahnya ya. Nur Muhammad. Ini termasuk penyimpangan, artinya kita dicipta bukan dari Nur Muhammad. Nabi Muhammad pun juga bukan dicipta dari Nur Muhammad, tapi dicipta dari tanah, iya kan? Dari tanah, dari keturunan Adam alaihi salam. Iya, keturunan Adam alaihi salam. Tapi perhatikan ya, salawat-salawat seperti ini malah laris di tengah orang-orang sufi ya. Iya.
Bentuk yang lain, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Daqat hilati fa'adrikni ya Habiballah. Artinya as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salawat dan salam atasmu ya Rasulullah. Ya. Ini kan maksudnya bagus ini ya. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salawat dan salam atasmu ya Rasulullah. Maksudnya kita mintakan kepada Allah. Semoga salawat dan salam atasmu ya Rasulullah. Tapi kalimat berikutnya yang bermasalah. Apa itu? Dhaqat hilati fa'adrikni ya Habiballah. Ya. Dhaqat hilati. Hilang sudah harapanku. Ya. Hilang sudah upayaku. Ya, fa'adrikni ya Habiballah. Maka berikanlah ya harapan tersebut ya, ya Habiballah. Ini sudah minta kepada Nabi. Sudah meminta kepada Nabi. Tadi mintanya kepada Allah, tapi kalimat yang kedua ini mintanya sama Nabi. Ya, maksudnya dia sudah nggak ada daya lagi, sudah nggak ada upaya. Maka berikanlah daya tersebut wahai Rasulullah, ya kan? Berikanlah solusi wahai Rasulullah. Berikanlah harapan itu wahai Rasulullah. Maka ini syirik waliyadzubillah. Ya kan? Termasuk kesyirikan waliyadzubillah. Iya. Ini bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su." Siapakah yang menghilangkan al-muttar, orang yang gawat? Siapa yang menghilangkan kegentingan dalam orang yang dalam kondisi genting? Idza da'ah, ketika dia berdoa, wa yakshifus su, dan siapakah yang menghilangkan kejelekan? Menghilangkan bencana, musibah. Jawabannya Allah Azza wa Jalla. Ini mintanya sama Nabi Muhammad, ya kan? Maka ini kesyirikan. Ya, menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan waliyadzubillah. Ya. Sama dengan firman Allah Ta'ala, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya tersebut kecuali Dia, yaitu Allah. Ya kan? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa oleh masalah gunda gulana, ya, problematika, maka Nabi SAW mengatakan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang menegakkan segalanya, dengan rahmatmu saya beristighatsah. Ini Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa ada umat mengaku umat Nabi Muhammad malah mintanya sama Nabi Muhammad SAW? Ya kan? Nabi sendiri ketika dia punya masalah, dia mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai hayy, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha menegakkan segalanya, dengan rahmatmu saya istighatsah. Ya, saya meminta dalam kondisi genting. Taib. Jadi pada salawat tadi, ini salawat yang berbau syirik ya. Ya, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, dhaqat hilati fa'adrikni ya Habiballah. Ya, kalimat yang pertama ini bagus, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ini mintanya kepada Allah. Tapi dhaqat hilati fa'adrikni ya Habiballah, ini permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang sudah upayaku, tidak ada lagi jalan, maka selamatkanlah saya wahai Rasulullah. Itu maknanya ya. Itu maknanya. Sudah tidak ada jalan, darurat sudah, buntu sudah, selamatkan ya Rasulullah. Hanya seperti ini, tidak ada yang menyelamatkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga ada salawat namanya salawat Fatih. Salawat Fatih. Fatih artinya pembuka. Jadi orang kalau nanti baca salawat ini nanti akan dapat solusi, ya kan? Dapat solusi. Banyak sekali ya salawat bid'i ya, salawat-salawat yang bid'ah. Bahkan bukan cuma bid'ah, tapi mengarah kepada kesyirikan.
salawat Fatih. Ini ma'ruf di kalangan sufi ya, salawat Fatih. Dan sigahnya Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Ini ngeri juga ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah salawat terhadap Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad itu adalah Al-Fatih lima ughliq. Dia adalah Al-Fatih, pembuka apa yang tertutup. Maksudnya pemberi solusi di tengah masalah. Ya, ada masalah, ada sesuatu yang buntu, ada yang darurat, ada yang gawat. Nabi Muhammad itu sebagai pembukanya, ya, pemberi solusinya, menghilangkan masalah. Dan ini sudah menempatkan posisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat posisi Nabi Muhammad sama dengan atau setara dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi orang yang mengatakan membaca salawat ini meyakini bahwa siapa yang membacanya, siapa yang membaca salawat ini, Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq dan seterusnya, itu lebih bagus daripada membaca Al-Quran bisittati alaf marrah, 6.000 kali. Jadi ketika dia baca salawat ini lebih bagus daripada dia baca Quran 6.000 kali. Ya, dan itu dinukil dari Syekh Ahmad At-Tijani, termasuk tokoh Thariqah Tijaniyah. Ya, jadi ini ada salawat seperti ini. Ya, jadi mereka sudah meyakini bahwa ini lebih bagus dari Quran, ya. Lebih bagus daripada dia baca Quran sebanyak 6.000 kali. Ya. Tentunya seorang muslim yang masih berakal, ya, tentunya dia akan tahu tentang siga-siga atau bentuk-bentuk salawat yang bid'ah, ya, dan dia tahu bahwasanya bagaimana keutamaan membaca kalamullah, itu membaca Al-Quran. Ya, jangankan membaca salawat ini sama dengan Al-Quran, ya, sama dengan jangankan 6.000 kali, ya, sama dengan Al-Quran pun tidak, ya kan, sama dengan Al-Quran satu kali pun tidak, ya kan, apalagi harus mesti 6.000 kali, ya. Oke, ini tentunya tidak tergambar di benak seorang muslim yang masih benar akalnya, ya. Jadi membahasakan, yaitu Nabi SAW pemberi solusi atas apa yang atas masalah-masalah yang buntu, ya, secara mutlak ini tentunya tidak benar. Ya, tidak benar. Maksudnya secara mutlak Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Fatih, sebagai pembuka, ya, sebagai pemberi solusi, makanya tidaklah benar. Ya, karena Rasulullah SAW tidak membuka Mekah, Fathu Mekah, menaklukkan Mekah itu dengan sendirinya, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Muhammad Al-Fatih, ya, artinya yang membuka. Ya, bagaimana dengan Fathu Mekah? Allah yang menghendaki sehingga Mekah dikuasai. Ya, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membuka hati pamannya untuk menerima Islam, ya, untuk menerima Islam. Ya, bahkan pamannya meninggal di atas kesyirikan. Ya, kalau Nabi Muhammad itu pembuka, ya, mana mungkin dia biarkan pamannya, orang yang dia cintai, dalam keadaan mati dalam keadaan kufur. Ya, bersama dengan itu Nabi Muhammad sangat serius agar pamannya dapat hidayah, tapi ternyata ini pelajaran bahwa Nabi Muhammad juga manusia biasa, artinya tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi bahaya kecuali semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman tentang Nabi kita Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia cintai. Ya kan? Berarti kalau dikatakan Nabi Muhammad Al-Fatih yang membuka, ya tentunya selesai masalah. Ya, pamannya, ya kan, dan Nabi SAW tidak akan terkena bahaya, ya. Tapi ternyata tidak demikian. Ya, misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami bukakan kepadamu fathan mubina, pembukaan yang jelas, yaitu Fathu Mekah. Ya, dikuasainya Mekah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang keenam dari bentuk salawat bid'iyah yaitu Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammadin ma saja'atil hamaimu wa nafa'atit tamaimu. Ya Allah, berilah salawat terhadap Nabi Muhammad selama burung merpati masih berdengkur, maksudnya masih bersuara, ya, wa nafa'atit tamaim, selama jimat-jimat masih bermanfaat. Ini muskilah ya, artinya masalah. Ya, demikianlah kalau orang tidak paham tentang tauhid, ya kan? Jadi dia mengkaitkan sesuatu dengan hal yang berseberangan. Ya Allah, berilah salawat terhadap Nabi Muhammad selama merpati masih berdengkur dan selama jimat-jimat masih bermanfaat. Jimat-jimat syirik, ya kan? Taib. Nabi SAW mengatakan, man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Iya, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Sampai lagi salawatnya, datang dalam kitab Dalail al-Khairat dengan bentuk Allahumma salli ala Muhammad hatta la yabqa minas salati syai'un. Ya, warham Muhammadan hatta la yabqa minar rahmati syai'un. Ya Allah, berilah salawat, berilah keberkahan terhadap Nabi Muhammad hingga tidak tersisa lagi keberkahan sama sekali. Habis sudah. Ya kan? Berikan semua kepada Nabi. Ya. Warham Muhammadan, dan rahmatilah Muhammad hingga tidak tersisa lagi rahmat sama sekali. Nah, ini juga apa ya? Artinya mensifati bahwa rahmat dan keberkahan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu bisa habis atau berkurang, dan bisa habis ini dikatakan sampai tidak tersisa lagi keberkahan darimu, tidak tersisa lagi rahmat darimu. Iya. Ini mengesankan bahwasanya rahmat Allah, ya, perbuatan Allah, kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah itu habis, ya kan? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Katakan wahai Muhammad, seandainya laut dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Akan habis lautan itu sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun dibawakan laut yang semisal itu pula. Ayat ini bantahan bagi salawat ini, salawat bid'iyah ini yang mensifati bahwa rahmat Allah, ya, keberkahan dari Allah itu habis, semuanya diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ada namanya salawat basyishiyah. Ya, salawat basyishiyah. Iya. Ini dari Ibnu Bashish, ya, Ibnu Bashish. Ya, dia mengatakan Allahumma, ya, Allahumma anshalni min awhali tauhidi wa aghrikni fi aini bahril wahdati wa zujja bi fil ahadiyati hatta la ara wa la asma wa la uhissu illa biha. Ya, perhatikan ya, ini luar biasa ya, artinya fatal ini ya, artinya sudah mengingkari adanya Tuhan. Kalau salawat ini, ya, dia mengatakan Allahumma, ya Allah, keluarkanlah saya dari lumpur tauhid. Jadi dia meyakini bahwa tauhid itu lumpur, kotoran, begitu ya. Ya, keluarkanlah saya dari lumpur tauhid, wa aghrikni fi aini bahril wahdati, dan tenggelamkanlah saya dalam mata air lautan wahdah, lautan keesaan, maksudnya menyatu dengan Tuhan. Ya, tenggelamkanlah saya di situ, maksudnya menyatu dengan Tuhan.
wa zujja bi fil ahadiyati, ya, wa zujja bi fil ahadiyah, ya, lemparkanlah saya ke dalam ahadiyah, ke dalam keesaan, ya, maksudnya sudah menyatu dengan Tuhan, hatta la ara, hingga saya tidak melihat lagi, wala asma, tidak mendengar, wala uhis, tidak merasakan, kecuali keesaan. Maksudnya apa yang dia lakukan sudah Tuhan, ya, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa sudah Tuhan, karena sudah menyatu. Jadi semuanya Tuhan sudah, karena sudah menyatu. Jadi hakikatnya ini akidah wahdatul wujud. Artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Pada hakikatnya orang-orang yang berkeyakinan seperti ini itu meyakini tidak ada Tuhan. Ya, maksudnya menyatu dengan makhluk, maksudnya tidak ada Tuhan sudah. Ya, sampai dikatakan oleh tokoh mereka, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisatin. Ya, tidaklah anjing, babi kecuali sembahan kami, dan tidaklah Allah kecuali pendeta di gereja. Maksudnya karena Allah itu sudah menyatu dengan makhluk. Jadi babi-babi, anjing-anjing itulah Allah. Pendeta di gereja itulah Allah. Menyatu dengan makhluk. Waliyadzubillah. Jadi pada hakikatnya mereka ini berarti sudah nggak ada Tuhan. Karena semua sudah Tuhan sudah. Makhluk ini Tuhan sudah menyatu. Jadi sudah nggak ada Tuhan. Iya. Ini hancurnya ya. Jadi orang-orang Nasara saja itu mereka kufur. Ya, diantaranya hanya mensifati Nabi Isa anak Tuhan. Artinya mensifati Nabi Isa anak Tuhan. Sementara ini, ya, mereka ini menjadikan seluruh makhluk berserikat dengan Allah. Seluruh makhluk sudah menyatu dengan Allah sudah menyatu dengan seluruh makhluk. Iya. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin ini. Oleh karenanya wahai saudara muslim, ya hendaknya kita waspada dari salawat-salawat yang bid'iyah, karena kadang kita nggak tahu artinya, ternyata syirik waliyadzubillah. Kadang kesyirikan, kekufuran, ya. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita berpegang teguh dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, yang beliau tidak berucap dari hawa nafsu, yang dengan mengikuti beliau itulah petunjuk dan keselamatan, dan menyelisihi beliau itu merupakan amalan yang tertolak, sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Iya. Taib, ini ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.